Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizar Asnazur Haju, stambuk S131 19207. Saya di sini akan mempresentasikan hasil review jurnal saya yang berjudul Pengawetan Kayu Sengon melalui rendaman dingin menggunakan bahan pengawet N-SP ditinjau terhadap sifat mekanik. Kita langsung masuk ke pendahuluan. Bahan kayu untuk struktur dengan tingkat keawetan dan kekuatan tinggi saat ini sulit diperoleh dan harga semakin mahal. Maka perlu dilakukan teknologi untuk melakukan pengawetan kayu-kayu kelas menengah agar bisa memenuhi kebutuhan kayu struktur yang bersifat kuat dan berumur panjang. Kayu sengon banyak sekali ditemukan di daerah Gunung Pati, Semarang. Karena kondisi tanah di daerah ini sangat cocok untuk pertumbuhan tanaman sengon. Kayu sengon merupakan golongan kayu kelas rendah serta mudah diserang organisme perusak seperti jamur dan serangga. Langsung saja kita masuk ke landasan teori. Menurut Han dan Garat, pengawetan menyatakan tujuan utama dari pengawetan kayu adalah memperpanjang umur pemakaian bahan. Dengan demikian, mengurangi biaya akhir dari produk itu dan menghindari penggantian yang terlalu sering di dalam konstruksi yang permanen dan semi permanen. Lalu kita lanjut ke kuat lentur, di mana kekuatan lentur kayu ialah kemampuan kayu untuk menahan gaya-gaya di luar benda yang berusaha melengkungkan kayu, bisa berupa beban-beban mati maupun hidup, selain beban pukulan yang harus dipikul oleh kayu tersebut. Tegakan tarik akan terjadi pada bagian cembung dan tegangan tekan terjadi pada bagian cekung dari balok yang melengkung tadi. Kita ke kuat tekan, di mana menurut Dumanout tahun 1984, kekuatan tekan suatu jenis kayu ialah kekuatan kayu untuk menahan gaya tekan jika kayu itu dipergunakan untuk penggunaan tertentu. Dalam hal ini dibedakan dua macam gaya tekan atau kompresi, yaitu kompresi tegak lurus arah serat dan kompresi sejajar arah serat. Pada semua kayu, kekuatan kompresi yang tegak lurus dengan arah serat lebih kecil daripada kekuatan kompresi sejajar arah serat. Lalu kita ke bahan utamanya, yaitu kayu sengon. Kayu sengon dalam bahasa Latin disebut Paracerlantes falcataria atau Albizia falcataria. Merupakan jenis pohon yang tidak asing lagi bagi kita. Salah satu kelebihan dari pohon sengon adalah pertumbuhannya cepat dan kegunaan kayunya sangat beragam. Kayu sengon tumbuh dengan cepat di daerah tropis dan relatif mudah dalam pembudidayaannya. Jumlahnya di Indonesia cukup tinggi, yakni tersebar di seluruh Jawa, Maluku, dan Papua. Kayu ini termasuk jenis kayu dengan kelas kuat dan kelas awet 4-5. Sifat dan karakteristik yang rendah tersebut menjadikan kayu sengon belum dapat dimanfaatkan sebagai bahan konstruksi. Oleh sebab itu, rekayasa kayu sengon sebagai bagian laminasi merupakan alternatif dalam mengoptimalkan pemanfaatan kayu sengon. Lalu kita lanjut untuk penjelasan sifat mekanika kayu. Menurut Wahono DKK tahun 2005, sifat mekanik terkait dengan kekuatan kayu yaitu kemampuan kayu untuk menahan muatan dari luar,
Gaya dari luar yang dimaksud adalah gaya yang mempunyai kecenderungan untuk mengubah bentuk dan volume benda. Secara umum, hampir semua penggunaan kayu dituntut syarat kekuatan dalam penggunaannya. Lanjut ke bahan pengawet. Bahan pengawet ialah bahan-bahan kimia yang apabila diterapkan secara baik pada kayu akan membuat kayu itu tahan terhadap serangan sendawan, serangga atau jamur. Bahan-bahan pengawet ini dapat berupa senyawa-senyawa kimia murni atau campuran dari senyawa-senyawa. N-SP merupakan bahan pengawet kayu dengan bahan aktif asam borat 88% dan boraks 12% dengan ciri-ciri berupa serbuk berwarna putih serta tidak berbau. Sedangkan menurut Rahmat tahun 2007, bahan pengawet N-SP adalah bahan pengawet yang terdiri dari asam borat dan boraks dengan formula bahan kimia 88% dan 12% boraks, dan asam borat merupakan bahan pengawet yang larut air. Senyawa-senyawa ini secara terpisah atau bersama-sama beracun terhadap serangga dan cendawan perusak kayu. Kita lanjut ke cara perendaman dingin. Cara rendaman merupakan cara di mana kayu direndam di dalam bak larutan bahan pengawet yang telah ditentukan konsentrasi atau kepekatan bahan pengawet dan larutannya selama beberapa jam atau beberapa hari. Menurut Dumanau, ada beberapa macam pelaksanaan rendaman. Di antaranya adalah dengan cara rendaman dingin. Cara rendaman dingin dapat dilakukan dengan bak kayu atau logam anti karau. Apabila kayu hanya direndam dalam larutan pengawet minyak tanpa dipanasi, prosesnya biasa disebut perendaman dingin. Lalu kita masuk ke metode penelitian. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kayu sengon atau Albizia falcataria, dan bahan pengawet yaitu N-SP. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah ketam, gergaji, amplas, timbangan, jangka sorong, oven mesin, uji universal testing machine atau bisa disingkat UTM. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan pemotongan kayu sengon sesuai dengan ukuran-ukuran benda uji yang telah ditentukan. Kemudian proses pemasukan bahan pengawet yaitu dengan memasukkan bahan pengawet ke dalam kayu sengon dengan cara rendaman dingin. Kayu sengon ditumpuk dalam bak pengawet larutan bahan pengawetan, dialirkan dari bak persediaan ke bak pengawet hingga setinggi 10 cm di atas tumpukan kayu. Benda uji akan direndam selama 120 jam pada masing-masing bak larutan bahan pengawet dengan konsentrasi 3 sampai dengan 9%. Proses pengeringan dilakukan dengan cara menyimpan kayu sengon yang telah diawetkan terlindung dari sinar matahari secara langsung. Sekarang kita masuk ke hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian, retensi yang dicapai telah memenuhi retensi yang disyaratkan untuk kayu bahan bangunan yang dipasang di bawah atap dan tidak berhubungan langsung dengan tanah untuk kayu dengan kelas awet rendah. Syarat minimal retensi yang baik untuk bahan bangunan yang dipasang di bawah atap dan tidak berhubungan langsung dengan tanah adalah sekitar 5 kg meter persegi bahan pengawet dalam kayu atau Departemen Pekerjaan Umum 1987, sehingga untuk
tujuan pemakaian kayu bahan bangunan yang dipakai di bawah atap dan tidak berhubungan dengan tanah. Kayu sengon yang diawetkan dengan menggunakan bahan pengawet NBOSP cukup diawetkan pada konsentrasi 9%. Dari ketiga konsentrasi yang berbeda tersebut, pada tingkat konsentrasi 9% telah memenuhi syarat minimal retensi untuk kayu bahan bangunan yang dipasang di bawah atap dan tidak berhubungan langsung dengan tanah, yaitu sebesar 6,74 kg meter persegi. Dan yang terakhir kita masuk ke kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, pengawetan kayu sengon dengan konsentrasi 9% telah memenuhi retensi yang disyaratkan untuk bahan bangunan yang berada di bawah atap dan tidak berhubungan langsung dengan tanah, yaitu sekitar 5 kg meter persegi bahan pengawet dalam kayu. Berdasarkan hasil penelitian juga diketahui bahwa nilai kadar air kayu sengon dan berat jenis kayu sengon dipengaruhi oleh perlakuan pengawetan. Konsentrasi bahan pengawet 0% hingga 9% dengan rendaman dingin selama 120 jam. Secara umum, nilai kadar air kayu sengon pengawetan mengalami penurunan, sedangkan nilai berat jenis kayu sengon pengawetan mengalami kenaikan. Kenaikan nilai sifat mekanik atau kekuatan tekan sejajar, arah serat, dan kekuatan lentur kayu sengon yang diteliti dipengaruhi oleh metode pengawetan yang diterapkan atau rendaman dingin selama 120 jam dan dipengaruhi oleh tingkat konsentrasi yang berbeda, yaitu 0%, 3%, 6%, dan 9%. Metode rendaman dingin lama, perendaman dan konsentrasi bahan pengawet yang berbeda 0 hingga 9% cenderung menaikkan nilai sifat mekanis kayu sengon. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang jelas. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.